Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar terkait sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa benar-benar memahami makna dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, serta mampu mempraktekkannya. Yang pertama adalah sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Untuk tata cara sujud sahwi, yang pertama adalah sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Selanjutnya membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi, yang kedua dilanjutkan dengan salam. Adapun hikmah melaksanakan sujud sahwi menjadi pribadi yang rendah hati, positif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hikmah yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah dari sujud sahwi. Yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 15, As-Sajadah ayat 15, Al-A'raf 206, An-Najm 62, Maryam 58, Al-Hajj 77, Al-Alaq 19, An-Nahl ayat 49, An-Naml 26, Al-Isra ayat 109, Shad ayat 24, Al-Hajj ayat 18, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Furqan ayat 60. Itulah ayat-ayat sajadah yang terdapat pada Al-Quran. Untuk tata cara sujud tilawah terbagi menjadi 2.
Yang pertama di luar sholat. Bagaimana cara sujud tilawah ketika di luar sholat? Yang pertama, kita menghadap kiblat, terus berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Selanjutnya melakukan takbiratul ihram, sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melanjutkan salam. Untuk yang kedua, di dalam sholat. Bagaimana tata cara sujud tilawah ketika kita di dalam sholat? Caranya, jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri untuk melakukan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Itulah tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari godaan syaitan, dan meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sujud syukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan niat sujud syukur, kemudian melakukan takbiratul ihram, selanjutnya melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan bangun dari sujud kemudian langsung salam. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sujud syukur. Hikmahnya yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat, anugerah, rizki dan karunia kepada kita semua. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.